Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Pemirsa, saat sekarang kami berada di Kelurahan Kampung Pondok, tepatnya di PAUD Kembang Melati, yang mana PAUD ini adalah binaan dari Kelurahan Kampung Pondok. Bersama kami dua orang yang mengapit kami, guru-guru yang cantik ini. Yang pertama, kepala sekolah dari PAUD Kembang Melati, yang kedua guru pengajarnya, Ibu Jije ya. Benar namanya Ibu Jije? Betul, Pak. Ya, kita bertanya dulu kepada Ibu Epsek. Ibu Epsek, bisa diceritakan PAUD ini sampai hari ini muridnya berapa orang? Kita di Perkembangan muridnya 20 orang. 20 orang ya. Kemudian siapa saja yang belajar di PAUD ini? Apakah hanya anak sekitar Kampung Pondok saja, atau boleh anak-anak yang berada di luar Kampung Pondok? Bisa diceritakan? Di samping semua anak-anak murid kita di sekitar masyarakat Kampung Pondok, kita juga banyak anak-anak yang di luar wilayah Kampung Pondok. Kenapa? Karena banyaknya orang tua yang bekerja di wilayah Kampung Pondok, mereka membawa anaknya untuk belajar mereka sambil ngantar anak, jadi dia dekat bekerja, jadi mereka kebanyakan anak-anak kita juga di luar wilayah Kampung Pondok. Kemudian Ibu Lin, kita tahu bahwasanya orang tua yang ingin menyerahkan anaknya di PAUD ini, mungkin ekonominya beragam ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau umpama ya orang tua tersebut dia mungkin orang miskin, tapi dia pingin untuk anaknya belajar di PAUD, dia tidak punya biaya, itu apakah ditolak atau diterima? Kita di sini nggak ada membeda-bedakan status sosial. Di sini semua sama, dari menengah ke bawah, menengah ke atas, semua sama. Kita berlakukan sama semuanya, karena bagaimanapun pendidikan anak-anak ini lebih penting dari segala-galanya. Jadi bagi kami mungkin kalau anak-anak yang menengah ke bawah itu, kami akan mensubsidi silangnya itu mungkin akan dari masyarakat sekitar, dari berkonsultasi juga dengan Bapak Lurah dan Bunda PAUD-nya, bagaimana anak itu bisa mengecek pendidikan di PAUD Kembangan. Oke, terakhir mungkin pertanyaan saya begini, namanya PAUD ya, pendidikan dasar, pendidikan awal dari anak-anak, tentu saja tak lepas dari peran pengawasan dari Dinas Pendidikan ya. Kira-kira seperti apa pembinaan yang terjalin selama ini antara Dinas Pendidikan dengan pemerintah kelurahan dengan pengelola PAUD itu sendiri, bisa diceritakan? Ya, kalau dari Dinas Pendidikan, karena kami di sini tidak ada operasional untuk kami yang tetap, karena anak-anak itu kan kami subsidi silang. Jadi bagi mereka yang tidak bisa membayarkan uang sekolahnya, nanti disubsidi dari yang lainnya. Jadi otomatis kami untuk operasional kami di sini nggak ada. Makanya dari Dinas Pendidikan bekerja sama untuk memberikan insentif bagi pendidik yang aktif. Oh begitu. Baik. Pemirsa, di samping saya ini adalah Azizah Jije, salah seorang guru dari PAUD Kembang Melati. Setiap hari menghadapi anak-anak PAUD dengan beragam perangai attitude-nya. Kita ingin tahu nih, Ibu Jije, apa-apa saja yang Ibu ajarkan kepada anak-anak ini? Kalau soal pelajaran ya Pak, kita beragam. Karena di sini kita menerima muridnya tidak hanya patokan umur 5 tahun atau 6 tahun, tapi kita beragam. Mulai dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi di sini diajarkannya pun beragam. Kalau nggak mungkin kan umur 3 tahun diajarkan membaca, berhitung, kan seperti itu. Jadi kita di sini patokannya kita berbeda-beda cara pengajarannya. Karena di sini juga berkelompok, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Ibu Jije, namanya anak-anak, tentu mereka beragam perangainya ya. Pasti ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang patuh. Dan biasanya guru PAUD atau guru TK, mereka harus mempunyai tingkat kesabaran sangat tinggi. Apakah Ibu Jije dalam menghadapi anak-anak tersebut ya pernah marah atau kemudian karena Ibu memarahi anak-anak, pernah dimarahi juga oleh orang tuanya, atau bagaimana Bu? Bisa diceritakan? Atau damai-damai saja selama ini? Alhamdulillah sampai detik ini kita damai-damai saja. Karena umumnya orang tua kalau udah sampai di sekolah, umumnya udah menyerahkan anak kepada guru. Jadi selama ini
tidak ada kendala seperti tidak itu, ada Pak. kendala. Iya. Ibu, jadi seorang guru tersebut ya tentu dia harus punya bekal ya. Sebagai guru PAUD, apakah Ibu Ije pernah mendapat latihan khusus diklat atau apa dalam mengajar anak-anak ini, atau hanya otodidak saja? Oh, enggak. Kalau kita kerjasama dari Dinas Pendidikan, seringkali kita diajak untuk diklat kemana-mana selama ini. Alhamdulillah kita mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagai seorang guru tentu Ibu harus bisa menari, ya, harus bisa bercerita, harus bisa bernyanyi. Karena itu tuntutan dari peran yang Ibu lakukan selama ini. Betul Ibu Ije? Betul. Nah, saya yakin pasti ada lagu-lagu atau nyanyi-nyanyian yang menjadi ciri khas dari PAUD Kembang Melati ini yang berasal dari Ibu Ije ajarkan kepada anak-anak. Bisa kami diberi contoh? Apa contohnya? Salah satu saja. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, memberi kita telinga dan mata, kaki dan tangan, anggota sekalian, akal dan pikiran, pemberian Allah, akal dan pikiran, pemberian Allah. Oke, hadir kita beri tepuk tangan pada guru TK PAUD Kembang Melati Kampung Pondok ini. Moga-moga saja para orang tua yang ada di sekitar pondok yang ingin mendapatkan pendidikan di tingkat PAUD datang saja ke PAUD Kembang Melati di Kampung Pondok. Jalan apa ini pasnya Ibu Ije? Jalan Tepi Pasang Dalam nomor 69. Jalan Tepi Pasang Dalam. Jalan Tepi Pasang Dalam nomor 69. Ya, jadi dari awal kita menjadi anggota DPRD di 2014, memang salah satu konsen kita kan termasuk juga dunia pendidikan, terutama yang ada di kelurahan-kelurahan terdekat kita. Nah, salah satunya PAUD ini. Di PAUD ini pada waktu itu mungkin sarana prasarananya masih kurang dan juga kondisi bangunannya masih kurang bagus dan kurang layak. Nah, itu yang kita benahi dari 2014 sampai hari ini secara bertahap setiap tahunnya. Ya, dulu kita pernah memberikan bantuan pokir untuk rehab bangunan, kemudian juga untuk pengadaan meja dan kursi bagi sarana prasarana anak-anak untuk kegiatan belajar mengajar di PAUD ini. Kita harapkan tentunya memang kan banyak sekolah-sekolah untuk anak-anak usia dini. Tapi tentunya kita berharapkan ini sinergitas lah antara kepala sekolah, guru, pengelola PAUD dengan kelurahan, dengan Pak Lurah beserta jajarannya. Bagaimana kita berharap supaya anak-anak yang ada di Kelurahan Kampung Pondok ini bisa belajar di PAUD yang ada di Kelurahan Kampung Pondok ini. Ya, saya sebagai anggota DPRD Kota Padang tentunya bisa membantu untuk melengkapi atau memperbaiki sarana prasarana yang ada di PAUD ini. Kami bersama Bapak Iswanto Kora, anggota DPRD Kota Padang, sudah melakukan syukuran terkait sudah berkembang dan majunya berkat dukungan beliau dalam rangka mendukung sarana prasarana, mendukung faktor-faktor lain yang sehingga nanti PAUD Kembang Melati Kebanggaan Kelurahan Kampung Pondok ini satu-satunya berawal dari bina keluarga balita menuju ke pendidikan anak usia dini. Semoga saja bisa terwujud sesuai visi dan misi yang kita inginkan. Terusnya ke depan kami berharap kepada lingkungan, mari kita sama-sama serahkan dan sekolahkan anak kita di sini. Karena kami pastikan, kami pemerintah kelurahan melihat dengan sudah adanya setiap tahun dukungan dari Bapak Iswanto Kora melalui pokok pikiran beliau, sekolah ini kami lihat sudah representatif, sudah cukup bantuan baik dari alat peraga edukatif, baik tempat bermain dan juga proses belajar mengajarnya, dan guru-gurunya sangat entrik, sangat berpengalaman. Jadi kami menghimbau dan mengajak kepada semua warga Kampung Pondok khususnya dan kepada luar Kampung Pondok, kami mengajak mari kita sekolahkan anak-anak kita di sini. Nah, jadi visinya adalah bagaimana bisa mendidik dan membentuk karakter anak sesuai dengan usianya yang belajar dan bermain.